Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang penyentingan. Muliha sudah pernah mendengar kata penyentingan? Ya, Pernah kuliah mata kuliah penyentingan? belum. Belum, karena mungkin tidak ada di kurikulum di sana ya. Mm-mm. Nah, dari ketika Anda kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu salah satunya bisa menjadi penyunting. Oleh karena itu ada mata kuliah penyunting di dalam kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Untuk menjadi seorang penyunting itu harus menguasai pengetahuan dan pemahaman segala hal tentang kebahasaan. Mulai dari kata, perihal kata, kalimat, paragraf, gaya bahasa dan sebagainya. Nah, baik sebelum kita melihat atau kita menerapkan tentang ilmu bahasa itu kepada naskah, kita harus tahu dulu penyunting itu sama dengan apa dalam bahasa Indonesia. Editor. Iya betul, editor, yaitu orang yang tugasnya menyunting Ya. atau mengedit Mm-mm. pada tulisan atau naskah. Kalau penyuntingan artinya apa? Melakukan kegiatan. Iya, pekerjaannya. Ya. Jadi pekerjaan menyunting, ihwal menyunting, proses melakukan pekerjaan menyunting itu termasuk disebut dengan penyuntingan. Kalau menyunting. tadi kan penyuntingan. Ya. Nah, kalau menyunting itu aktivitasnya. Aktivitas. Jadi aktivitas menyiapkan naskah untuk dipublikasikan disebut dengan menyunting. Kalau naskah sendiri apa artinya? Berupa draft yang Draft. sudah. Iya, draft, bisa artikel ya yang mau diterbitkan. Ya. Nah, kemudian hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita menyunting. Tapi yang sering sekali terjadi, artinya karena sering terjadi sehingga kalau kita belajar ini kita kelak akan mudah memperbaikinya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, ada kalimat sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi pada kesempatan Iya, yang lain. sampai Ya. jumpa lagi sudah betul atau salah? Sepertinya kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Harusnya apa? Cukup sampai jumpa di lain kesempatan. Cukup sampai jumpa. Bukan saya jumpa lagi. Bisa juga mengandung subjeknya. Nah, begini. Kata jumpa itu bisa berdiri sendiri tidak sebenarnya? Bisa. Bisa. Nah, yang di sini sebenarnya jumpa itu bukanlah kata. Bentuk itu merupakan bakal kata atau leksem. Oh ya. Jadi karena baru merupakan bakal kata, bentuk demikian tidak dapat berdiri sendiri di dalam sebuah kalimat. Nah, untuk menjadi bentuk kata, bentuk itu harus ditambah dengan imbuhan. Jadi kalau misalnya mau dipakai dalam bentuk kalimat, maka menjadi berjumpa lagi. iya, sampai berjumpa lagi. Ya. Nah, karena kata jumpa itu tidak berdiri sendiri. Nah, sekarang coba Anda perhatikan pada kalimat ya. Temuan penelitian ini akan merubah temuan sebelumnya. Ya. Nah, merubah itu betulkah sudah atau belum? Proses pengimbuhannya kurang tepat. Ya, seharusnya apa? Mengubah. Kenapa mengubah bukan merubah? Karena dalam proses pengimbuhan tidak ada tidak ada Oh, mer, tidak ada ya. mer. Adanya meng. Iya, itu sebenarnya memang tidak ada mer ya. Ya. Tetapi harus mengubah karena kata dasarnya bukan rubah. Kalau rubah itu Iya, kata hewan. dasarnya kan ubah. Ya. Karena kata dasar ubah tidak ada awalan mer, jadi memang mengubah bukan merubah. Ya. Sebenarnya kata dasar rubah ada tidak? Kata dasarnya ada tapi hewan. Iya, jadi rubah itu ada kata dasarnya yaitu pada hewan seperti serigala ya. Ya. Nah, tapi sejenisnya. kalau misalnya merubah Sifat. kata pekerjaan Ya. itu yang betul adalah mengubah. Ingat ya, mengubah bukan merubah. Baik, kita lanjutkan lagi pada kata yang ketiga. Nah, yang sering terjadi ya. Mana yang betul, menyuci apa mencuci? Yang benar menyuci. Mencuci. Mencuci. Kenapa ragu? Karena biasanya tergantung konteksnya. Kalau ibu-ibu biasanya saya menyuci terus
tergantung mereka memakai sesukanya gitu. Bukan, kalau yang benar itu cuma satu, tidak mau tergantung. Menyuci apa mencuci? Menyuci. Pakai nyi, Mencuci. pakai ci. Jadi yang betul ya, jangan Anda menggunakan kata menyuci. Yang betul adalah mencuci. Nah, jadi bentuk menyuci itu adalah bentuk yang tidak benar dalam bahasa Indonesia. Ya. Bentuk yang benar adalah mencuci. Nah, karena kata dasarnya cuci. Nah, kalau kata dasarnya cuci tidak bisa jadi nyuci. Nah, ketika mendapatkan awalan men, jadi tidak mungkin terjadi peluluhan C. Oh ya. Yang peluluhan C itu kan KPST biasanya. Nah, C ini tidak termasuk. Nah, jadi yang benar adalah mencuci, sedangkan menyuci adalah bentuk yang salah. Nah, itu sama dengan kata menyetak. Mencetak. Iya, betul. Mencium apa menyium? Mencium. Iya. Jadi ada lagi kata mencium tuh jangan menyium. Itu sering salah ya. Nah, yang berikutnya ada kata mentargetkan. Betul tidak? Misalnya kalimatnya itu dia mentargetkan penelitian itu akan selesai dalam waktu sebulan. Sesuai dengan kata ibu tadi, kata SP melebur, jadi yang benar adalah menargetkan. Iya, betul sekali. Jadi yang betul itu adalah menargetkan, bukan mentargetkan. Misalnya saya akan menargetkan untuk menikah pada tahun 2025 misalnya. Jadi menargetkan bukan mentargetkan. Kenapa? Kalau saya 2021 saja. 2021. Mudahan segera ya. Jadi bagi ada yang naksir silahkan hubungi saya. Nah, kemudian ya, jadi target itu luluh karena mendapat awalan men ya. Jadi yang benar adalah menargetkan bukan mentargetkan. Demikian juga kata terjemah. Oh ya, jadi menerjemahkan. Iya, bukan menerjemahkan. Kemudian ada lagi menopang. Bukan mentopang. Iya, bukan mentopang ya. Nah, itu ingatkan ya. Nah, yang berikut lagi kata nyuap. Misalnya, karena data itu didapatkan dengan cara nyuap, para penguji tidak meluluskan mahasiswa tersebut. Ya. Nyuap itu artinya apa? Kata dasarnya suap. Iya, berarti harusnya mensuap. Yang betul adalah menyuap. Tadi kan nyuap saja. Oh iya. Nah, masih ada mensuap. Tidak ada. Lain suap tes. Yang berikut kata nampak. Nampak itu misalnya hantu itu nampak dari kejauhan. Misalnya hantu itu berjalan di malam hari arah Handi Bakti ke rumah Beleha misalnya. Misalnya hantu itu nampak dari kejauhan. Nah, nampak itu betul atau salah? Tampak ya yang kata bakunya ya. Makanya saya tanya. Iya, tampak. Iya, hantu itu tampak dari kejauhan. Jadi bukan nampak ya. Nah, kenapa jadi nampak ya? Itu tidak ada dalam ragam tulis. Nah, mungkin kalau dalam lisan itu ada saja. Kenapa? Karena kita sekarang belajar untuk menyunting naskah, bukan menyunting bahasa lisan. Jadi di dalam bahasa lisan tidak ada kata nampak, tetapi tampak ya. Nah, yang berikut lagi yang sering kita dengarkan, kasus dilegalisir. Yang betul itu dilegalisir apa dilegalisasi? Dilegalisasi. Kenapa? Karena tidak ada akhiran sir. Iya, betul sekali ya. Bentuk yang salah kalau dilegalisir, kecuali bahasa daerah, misalnya bahasa Banjar ya. Nah, bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia adalah dilegalisasi. Sama saja dengan dikoordinir dengan diorganisir, dikonfrontir. Itu adalah yang salah. Yang benar adalah dikoordinasi. Iya, dikoordinasi, kemudian diorganisasi, kemudian dikonfrontasi dan sebagainya. Nah, yang berikut ya, ada lagi kata mengecampingkan.
mengenyampingkan. Kan susah kan? Coba mengenyampingkan. Mengenyampingkan. Yang betul apa? Mengesampingkan. Makanya jangan terlalu cepat berbicara. Mengenyampingkan. Nah, jadi yang betul adalah Mengesampingkan. iya, mengesampingkan. Jadi saya menerima saya menerima lamaran itu walaupun dia sudah jadi duda. Nah, mengesampingkan perasaan dan sebagainya. Nah, itu suka mengesampingkan. Nah, lalu yang berikut kata menghimbau. Nah, kata menghimbau itu misalnya rektor menghimbau agar para dosen melakukan sejumlah penelitian setiap tahun. Nah, yang betul menghimbau atau mengimbau? Sepertinya mengimbau. Karena kata dasarnya. Iya, betul. Jadi yang betul dari kata menghimbau itu adalah mengimbau. Kenapa? Karena kata dasarnya adalah imbau, bukan himbau. Makanya ada imbauan, bukan himbauan. Nah, itu adalah contoh kosakata yang sering kita temui yang salah di dalam penulisan naskah, baik itu artikel atau buku. Jadi kelak jika Anda ingin menyunting buku, perhatikan betul yang sering terjadi ini. Itu hanya pada pilihan katanya. Nanti kita akan belajar lagi pada bentuk-bentuk yang lain. Mudah-mudahan Anda mendapat pencerahan tentang penyuntingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.